Annyeong, 여러분. Nali baru selesai nonton drama Vincenzo semalam. Bukan malam lagi ya, dini hari selesainya. Dan Mai langsung udah bikin reviewnya hari ini. Oke, drama Vincenzo ditayangkan sebanyak 20 episode ya. Ini juga angka yang tidak biasa untuk K-drama. Dan dramanya baru tamat di bulan Mei ini, jadi termasuk masih baru ya. Nah, main nonton drama ini karena pemeran utamanya adalah Song Joong Ki. Kamu tahu dong Song Joong Ki? Si ganteng ini ya, sudah berperan di banyak K-drama. Seperti, Mai lupa ya, pertama kali lihat Song Joong Ki itu kapan dan di mana ya? Sepertinya, pertama kali lihat dia itu di drama Song Kyun Kwan Scandal, itu di tahun 2010. Tapi setelah itu tidak mengikuti semua drama dia. Tapi tahun 2016 nonton dia di drama Descendants of the Sun. Mungkin beberapa di antara kamu juga nonton karena drama ini sangat terkenal ya, sangat booming pada masanya. Dan setelah itu skip lagi beberapa drama sampai lihat dia lagi di drama Art Dal Chronicles di tahun 2019. Di situ keren banget aktingnya ya. Mai ya sempat melupakan karena balik lagi nonton dia. Dan akhirnya lihat Vincenzo karena lihat dia yang jadi main castnya. Oke, jadi drama ini ditulis oleh staff Asian Wiki ya. Plot sinopsisnya, pada umur 8 tahun Park Joo Hyung pindah ke Italia, di mana di situ dia diadopsi. Ya, Park Joo Hyung adalah nama Korea Vincenzo ya. Dan ketika cerita ini berawal, dia sudah seorang dewasa yang bernama Vincenzo Casano, dan dia adalah seorang pengacara yang bekerja untuk mafia. Jadi di situ dia disebut consigliere, oke? Nah, karena ada perang di antara dua grup mafia, dia akhirnya melarikan diri ke Korea. Nah, di Korea, dia juga ada maksud ya. Pada awalnya karena dia memiliki bisnis begitu. Jadi, dia memiliki bagian emas yang cukup banyak di Korea, disembunyikan di Korea di suatu plaza. Namanya adalah Plaza Gemga. Nah, tapi tidak gampang bagi dia untuk masuk ke plaza itu dan mengambil bagian emasnya gitu. Nah, di situ dia bekerja sama dengan temannya untuk mengambil emas itu. Tapi sekali lagi prosesnya tidak gampang. Jadi ketika dia berusaha mengambil emas itu dan dia berurusan ya dengan orang-orang di Plaza Gemga, di situ dia juga berhubungan dengan pengacara yang bernama Hong Cha-young yang diperankan oleh John Yo-bin. Dan dia ini tipe pengacara yang mau menang dengan cara apapun ya. Nah, sebenarnya Cha-young ini adalah anak dari pengacara yang kantornya ada di Plaza Gemga gitu. Jadi dia kenal bapaknya dulu, yaitu Hong Yu-chan, dan setelah itu dia jadi kenal sama anaknya Hong Yu-chan, si Cha-young tadi ya. Nah, jadi dari proses yang bisa dibilang sebenarnya sederhana ya, kita bisa lihat ini Vincenzo cuma mau ke Korea juga untuk mengambil harta bagiannya, tapi ternyata harta bagian itu tidak gampang diambil. Jadi disitulah dia mulai terlibat dengan urusan orang lain ya. Sebenarnya dia itu tidak mau peduli ya dengan urusan orang lain, dia maunya peduli dengan urusan dia saja gitu. Tapi semenjak dia melihat cara hidup pengacara Hong Yu-chan ya, yang meskipun dia menjadi pengacara di kantor yang kecil, dia terkenal sih, tapi dia punya kantor kecil saja. Dan di situ dia melihat cara hidupnya Hong Yu-chan yang sangat baik, pengacara yang lurus begitu ya, dan memperjuangkan hak-hak orang-orang yang mungkin bagaimana dibilang ya, sulit mendapatkan jaminan hukum ya. Ketika itulah Hong Yu-chan membela orang-orang yang seperti itu ya, membela keadilan dia. Nah, karena Vincenzo berhubungan dengan pengacara Hong Yu-chan, di mana kantornya ada di Plaza Gemga. Nah, di situ Vincenzo jadi tahu bahwa ada ketidakadilan yang disembunyikan oleh
perusahaan besar yang namanya di sini Babel Group. Jadi Babel Group ini terdiri dari beberapa perusahaan yang mereka sebut sebagai perusahaan Babel begitu ya. Nah, jadi tanpa sengaja Vincenzo jadi tahu ada permasalahan yang tersembunyi dan Plaza Gemga akan dirobohkan oleh Babel Group gitu. Tapi dirobohkannya dengan cara ilegal sebenarnya ya. Jadi Hong Yu-chan berusaha supaya plaza ini tidak dirobohkan. Tapi Hong Yu-chan tidak tahu ada emas sebenarnya di bawah plaza itu gitu ya. Nah, Mai sukanya drama ini adalah bagaimana plot ceritanya itu berjalan secara alami ya. Kita tahu dari satu hal kecil dan pelan-pelan seperti yang Vincenzo tahu, kita juga jadi semakin tahu hal-hal besar. Dan tidak ditutupi di sini siapa penjahatnya. Jadi di episode berapa setelah kita menebak-nebak itu masih termasuk episode awal, dan kalau sense of suspicious kamu tinggi, kamu akan tahu siapa dalang kepala dari semua ini gitu ya. Jadi kalau kamu suka yang detektif seperti ini, kamu cocok nonton drama Vincenzo. Jadi dari situ kamu akan tahu siapa sih penjahatnya sesungguhnya, dan nanti kita sebagai penonton akan diberikan dua point of view ya, bukan cuma dari Vincenzo dan teman-temannya yang di sisi baik, dan juga dari sisi antagonisnya kita juga akan melihat bagaimana sepak terjang mereka gitu ya. Dan di sini Vincenzo bekerja sebagai detektif yang memang kita tahu ya, namanya mafia. Mafia itu kan terkenal dengan cara negosiasi mereka yang ya langsung pakai pistol, bunuh saja. Vincenzo melakukan itu ketika dia di Italia. Tapi ketika dia di Korea, memang pada awalnya dia tidak melakukan itu. Tapi lama-kelamaan dia tidak bisa menahan dirinya karena dia melihat terlalu banyak ketidakadilan. Jadi dia akhirnya pun melakukan hal-hal sebagai mafia. Jadi dia disebut di sini pengacara mafia. Jadi memang alurnya menegangkan, tapi juga cukup perlahan-lahan supaya kita bisa mengerti ya. Jadi kita itu nggak menggantung, meskipun nanti kalaupun ada yang menggantungnya, nanti di episode berikutnya akan dijawab di bagian yang menggantung itu. Jadi Mai suka sekali cara penulisnya menulis plot ceritanya. Nah, ada beberapa hal menarik di drama ini, seperti Mai suka sekali pada penghuni Plaza Gemga ya. Pada awalnya kita itu bisa lihat penghuni plaza ini sebenarnya adalah orang-orang yang sederhana ya. Mereka ada yang bekerja sebagai membuka usaha laundry begitu ya. Ada yang membuka usaha piano, ada membuka usaha restoran seperti itu. Makanya yang paling lucu yang menempati underground dari Plaza Gemga itu adalah para biksu ya. Ada 2 biksu di sini karena di situ jadi temple, jadi kuil ya di bagian bawah Plaza Gemga itu. Jadi ada 2 biksu di sana. Nah, di sini kita akan pelan-pelan ya. Pada awalnya Mai itu bilang, oh, ini banyak banget sih ini. Aduh, gimana ini ingatnya ya. Tapi satu persatu penulisnya bisa membawa kita mengenal para warga ya, para penghuni di Plaza Gemga ini, dan di situ kita bisa melihat sifat mereka dalam menghadapi kesulitan, dan bagaimana mereka nanti membantu Vincenzo, ketulusan hati mereka, saling membantu satu sama lain seperti keluarga. Pokoknya itu menurut Mai itu sangat berkesan ya. Jadi sampai ke episode terakhir Mai itu selalu teringat dengan mereka, dan juga di episode terakhir itu diceritakan bagaimana mereka menjalani hidup ya setelah klimaks cerita. Terus ini ya yang membekas banget di ingatannya Mai, kalau nggak salah itu masih awal-awal banget lah. Pokoknya Vincenzo mampir ke Plaza Gemga itu dan dia memperkenalkan diri sebagai, dia bilang kan nama dia Vincenzo Casano gitu. Tapi orang-orang di Plaza Gemga itu malah bilangnya gini, nama dia adalah Vincenzo Casanova. Jadi Mai ingat banget, Mai pertama kali ketawa gara-gara itu ya, Vincenzo Casanova dipanggil begitu. Padahal sudah dibilang Casano, jadi dia kesel juga gitu ya. Nah, dan banyak sih humor-humornya ya sebenarnya di
drama ini. Jadi tidak sepenuhnya, meskipun kita bilang ini drama detektif, banyak pembunuhan, dan pembunuhannya ya melibatkan banyak darah. Jadi kalau kamu yang nggak kuat mungkin ngelihat darah-darah, ini Mai ingat ini agak berbahaya ya. Kalau Mai sih sudah biasa ya, agak mengerikan ya kalau Mai udah biasa lihat begitu. Jadi selain itu ada juga sisi humornya. Dan yang menarik lagi nih teman-teman, di sini kita bisa lihat misalnya seseorang itu pada awalnya dia baik begitu ya, tapi nanti di tengah drama dia bisa jadi orang jahat sesuai sikon. Hebat ya. Jadi bagaimana dia memperlakukan orang di sekitarnya, terutama memperlakukan Vincenzo itu sesuai dengan dia mau bertahan itu atau enggak gitu. Jadi dia baik awalnya, nanti dia jahat, tapi nanti setelah di episode berapa dia baik lagi sampai terakhir gitu. Ada juga yang begini, ada yang memang jahat dari awal, nanti di tengah-tengah dia baik, nanti di ujungnya dia jahat lagi. Kesel ya. Nah, kesel banget yang begitu. Dan di sini juga melibatkan cukup banyak teman-temannya yang di pihak Vincenzo yang terluka atau bahkan mati ya, banyak. Jadi jangan surprise, kamu jangan ngerasa terlalu surprise kalau nanti kamu melihat oh yang ini jadi mati gitu. Karena di episode 20 Mai kaget sama satu tokoh yang mati di sini, yang satu cast yang mati, dimana menurut Mai harusnya dia nggak perlu mati gitu. Sedih banget. Jadi di antara pembunuhan yang lain, Mai yang benar-benar nangis itu 2 kali ya, pembunuhan 2 orang. Yang pertama Mai kasih ininya aja ya, sedikit bocorannya ya, spoiler ya. Yang pertama yang mati adalah pengacara Hong Yu Chan. Nah itu Mai nangis. Nah yang kedua nih, kamu bisa lihat di episode 20, episode terakhir ya, which is itu sedih banget buat Mai karena dia harus mati. Oke, di sini Mai juga mau memuji selain acting Song Joong Ki yang kita udah tahu dia hebat banget. Nah, acting John Yo-bin sebagai Hong Cha-yong itu juga keren banget ya. Dia kelihatan relax gitu ya, dan dia bisa menjadi partner Vincenzo yang baik di sini. Dia adalah lead female di drama ini. Dan satu lagi yang Mai benar-benar mau puji, yaitu acting Taecyeon. Kalau kamu penggemar K-pop, kamu tahu Taecyeon ini adalah member dari boy group 2PM. Nah, Mai udah kenal dia dari dunia K-pop duluan, baru masuk ke K-drama. Jadi dia idol turns actor ya, banyak istilah itu sekarang. Tapi actingnya wah luar biasa di sini ya. Aduh, jadi Mai spoiler sedikit ya. Jadi dia di sini agak psycho ya, dia kayak agak psikopat gitu ya. Jadi dimana perubahan emosi dia itu yang dia tadi ya ketika ngobrol baik-baik gitu, tapi mendadak dia bisa dengan melotot-melotot gitu dan dia marah. Wah, ngeri banget actingnya, ngeri banget. Di situ Mai tuh sering ini orang gitu. Pokoknya kamu nonton aja dan lihat actingnya Taecyeon di sini ya, bisa buat kamu nih gitu. Dan ada satu orang lagi yang Mai itu benci banget ya, itu juga karena actingnya hebat banget ya. Itu adalah aktris Kim Yo Jin sebagai Choi Myung Hee. Dia juga seorang pengacara ya yang dari pihak Babel gitu ya. Nah itu actingnya juga keren, dan sampai episode terakhir Mai itu masih benci banget sama dia gara-gara acting dia yang sukses itu gitu ya. Jadi Mai memuji acting para pemainnya di sini, nggak cuma pemeran utama, pemeran pembantu yang di Plaza Gemga mereka juga bagus-bagus banget actingnya. Nah, satu hal terakhir yang menarik lagi di drama ini, Mai baru keingetan baru aja ya. Nah, itu adalah keberagaman agama mereka di sini ya. Itu memang tidak dijelaskan secara terperinci, tapi dari situ kita bisa melihat mereka punya rasa toleransi yang besar. Kita lihat saja dari para penghuni Plaza Gemga gitu. Vincenzo sendiri di sini ya, beragama Katolik ya. Itu bisa dilihat dari dia beberapa kali membuat tanda salib ya. Dan tadi Mai juga udah bahas bahwa basement Plaza Gemga itu dihuni oleh para biksu, 2 biksu sih ya. Jadi ada kuil di sana. Jadi mereka Buddhis ya. Nah, di episode berapa Mai lupa, itu agak-agak terakhir sepertinya 18 atau 19 gitu. Mereka itu para penghuni plaza yang lain melihat si biksu-biksu ini kesulitan dan mereka
mengeluarkan inisiatif untuk membantu para biksu ini ya. Meskipun dia bilang, ada penghuni satu yang bilang begini, tapi aku nggak bisa ke kuil dia karena aku Kristen, dia bilang gitu ya. Nah, tapi dari situ, meskipun itu hanya dibahas sedikit ya, Mai suka sekali bagaimana orang-orang yang berbeda di sini ya. Kita bisa mungkin agamanya berbeda, latar belakang berbeda, profesi mereka berbeda, tapi mereka bersedia membantu Vincenzo pada akhirnya. Jadi kesuksesan Vincenzo untuk memenangkan kasus, menang dari Babel, itu tidak lepas dari bantuan para penghuni Plaza Gemga. Jadi di situ Vincenzo juga belajar untuk tidak menjadi sosok yang individualis lagi, tapi dia bersedia campur tangan dengan urusan orang lain, dan juga dia menjadi rendah hati dan menerima bantuan dari orang lain juga. Di situ poin-poin yang Mai pelajari dari drama Vincenzo ya. Dan satu lagi juga, banyak banget, Mai dari tadi bilang satu kali terus ya, bahasa Italinya Vincenzo, maksudnya Song Joong Ki ya. Mungkin Song Joong Ki belajarnya sangat intens mungkin pelajari bahasa Italia ini ya, karena ketika Mai dengar itu enak banget. Oke, Mai bukan expert dalam bahasa Italia ya, Mai juga nggak begitu tahu, tapi Mai kan suka nonton sepak bola ya. Jadi waktu itu ada ketika tahunnya Mai itu hype banget nonton sepak bola, jadi di situ sering dengar bahasa Italia dari Liga Italia. Nah, dari situ Mai jadi dengar bahasanya Song Joong Ki ketika dia mengucapkan bahasa Italia itu keren banget. Jadi kedengarannya itu kayak seksi banget. Jadi kamu harus coba nonton, kamu dengerin Song Joong Ki bicara dalam bahasa Italia, which is so cool ya, keren banget. Dan juga nih, gara-gara Vincenzo, Mai inget banget awal-awal, mungkin Mai sekitar nonton 3-4 episode, pada suatu malam Mai mimpi tur ke Italia. Segitu saking besarnya pengaruh drama Vincenzo yang Mai tonton. Padahal itu baru awal loh ya. Oke, jadi di situ aja review Mai untuk drama Vincenzo. Dan Mai rekomen banget kamu nonton drama ini 5 bintang. 5 bintang, kamu harus nonton drama ini ya. Oke, untuk sementara drama yang masih Mai tonton, yang masih menggantung, itu tinggal Mouse ya. Dan Mai sudah tamat semua. Tapi Mai, itu tandanya Mai akan tambah. Oh bukan, tunggu, wait. Nggak cuma Mouse, Mai punya satu drama lagi yang masih menggantung, yaitu Navilera. Oke, masih 2 drama yang gantung. Dan juga itu tandanya Mai akan tambah lagi dengan tontonan-tontonan baru. Meskipun Mai belum menjelajah ya, nanti pasti ditambah. Jadi tunggu review Mai berikutnya di drama Mouse dan Navilera, dan juga di drama-drama yang lain yang akan masuk ke watching listnya Mai. Oke. Dan kalau kamu suka reviewnya Mai, jangan lupa kamu like. Oke, kamu bisa share juga linknya ke teman-teman kamu, dan kamu subscribe channelnya Mai supaya lain kali kalau Mai ada konten, kamu bisa langsung tahu ya Mai baru upload konten baru. Oke, sampai ketemu lagi di review yang berikutnya. Annyeong.